Halo, perkenalkan gue Adi. Ini adalah video pertama gue. Butuh keberanian yang besar untuk gue mencoba membuat video ini. Gue membuat video ini adalah upaya gue untuk memperbaiki diri gue yang begitu takut untuk tampil di kamera dan berbicara. Gue di sini ingin mengajak, lebih tepatnya untuk saat ini sih bukan mengajak ya. Mungkin gue ingin sharing tentang apa yang gue rasakan. Gue di dunia sosial media ini selama ini hanya berani komen, balas status, karena pada saat itulah gue bisa berpikir apa yang gue pikirin dan gue tulis itu mungkin menjadi sama. Tapi gue belum pernah mencoba untuk langsung berbicara seperti ini di depan kamera, karena gue nggak tahu ya, terkadang apa yang gue pikirin dan gue keluarin itu tidak sesuai dengan apa yang gue harapin. Kayak ada interconnection antara apa yang di otak gue pikirin sama mulut gue yang gue bicarain gitu. Gue anggap ini adalah terapi diri gue dengan membuat video ini menjadi satu jalan untuk gue terapi diri gue sendiri untuk lebih berani berbicara di depan publik. Tujuannya apa? Menurut gue bisa menjadi untuk memperbaiki cara gue bersosialisasi dengan orang lain. Gue udah begitu lama hanya diam di rumah, melihat, ya, belajar dari sosial media, baik YouTube, semualah sosial media dan lain-lain. Sepertinya enak gitu, kita bisa berbicara di depan publik, menyampaikan apa isi pikiran kita yang tidak kita pendam sendiri di dalam diri kita, mengungkapkan ide-ide yang kita miliki ke orang lain. Mungkin itu bisa berdampak lebih baik atau tidak, saya juga tidak tahu. Gue nggak tahu ya, mungkin apa yang membuat gue seperti ini, trauma masa lalu dan lain-lain mungkin bisa jadi. Gue menjadi orang, nih gue cerita dulu aja ya. Dulu waktu kecil gue itu orangnya sangat berani dalam berpendapat, terus dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahkan gue menganggap diri gue waktu itu, gue bisa main baik ke atas maupun ke bawah usia gue. Gue bisa masuk ke semua kalangan waktu itu. Walaupun gue sadar, gue sangat sadar saat ini, gue waktu itu anaknya menjadi salah satu pembuli. Mungkin itu disebut saat ini ya bulian lah. Walaupun zaman dahulu kita, walaupun saling ngomongin, saling ini, kita tetap berteman, saling tegur sapa. Terkadang pun gue yang dibully. Ya gue nggak tahu ya itu kategori pembulian atau bukan, karena waktu itu anak-anaknya bahasanya tuh kalau mau dikatain ya lu harus berani dikatain juga, jangan marah. Itu jangan ada kata marah, perasaan marah
bukan kata perasaan marah. Tapi seiring waktu gue merasa, oh ini salah, gue gak sepatutnya seperti ini. Gak tau ya, semenjak gue menginjak usia 30, gue selalu merasa atau banyak merasakan kalau apa yang gue lakukan waktu dahulu itu banyak kesalahan. Seharusnya gue jangan suka mengatai orang lain, jangan suka menjudging orang lain. Kalau ngobrol, jangan suka merendahkan orang lain, itu semua salah. Gue sadari itu ketika di usia 30. Akhirnya rasa bersalah itu menjadi menumpuk dalam diri gue yang membuat gue takut untuk berinteraksi dengan orang lagi. Gue lebih banyak mengurung diri di rumah. Terkadang diajak ngumpul, ya kadang mau kadang tidak gitu. Walaupun ngumpul juga kadang gue cuma duduk diam. Walaupun terkadang kalau dengan teman lama mungkin gue berani ngobrol ini itu, ya gue anggap ya ini orang-orang yang benar-benar menerima gue apa adanya, mau menerima pendapat gue, mau menerima pemikiran gue dan lain-lain. Tapi ada rasa bersalah yang begitu menumpuk di dalam diri gue yang membuat gue kayak apa ya, oh apakah nanti orang akan berpikir kalau gue seperti ini, oh apakah apa yang gue gerak ini salah ya. Gue ada rasa itu muncul, gak tau karena di usia 30 ini gue merasa seperti itu. Dan gue ingin keluar dari perasaan-perasaan seperti itu. Gue sadar teorinya seperti ini. Apapun yang orang katakan, lu gak usah pikirin, lu lakukan apa yang ingin lu lakukan, timbulkan rasa percaya diri lu gitu. Karena dunia itu tidak berputar di diri lu aja. Kenapa lu harus berpikir kalau orang lain itu selalu ngatain lu di belakang lu? Itu yang merusak emosi gue, itu yang merusak soul gue kalau menurut gue. Gue bikin video seperti ini ya, gue nggak tahu, gue hanya berpikir apa terapinya seperti ini, karena yaudahlah, gue mau coba berapa banyak orang-orang di sosial media akan memberikan komentar baik dan buruk. Mungkin itu bisa menjadi introspeksi untuk gue, atau itu akan semakin merusak mental gue. Tapi gue harus berani, karena dunia itu tidak pernah menetap di satu titik. Kita harus bergerak menurut gue. Waktu terus berjalan ke depan, tidak pernah ke belakang atau menunggu lu. Sampai kapan gue harus hanya diam? Gue harus bergerak gitu. Karena itu gue ingin mencoba untuk menjadi orang yang lebih berani untuk berbicara. Karena gini, gue ngerasain ketika psikologi gue mulai terganggu seperti ini, fisik gue pun mulai merasa, oh sakit ini, sakit itu, kurang enak ini, dikit-dikit kurang ini. Itu sangat mengganggu di kehidupan gue. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan seperti gue dan ingin bisa berbagi ceritanya untuk bagaimana sih cara kalian untuk keluar dari perasaan ini, di zona ini. Dan gue ingin meminta maaf yang tulus
kepada orang-orang dan yang pernah mengenal gue dan yang pernah merasa tersakiti dengan apa yang ucapan gue di masa lalu, perbuatan gue. Gue ingin meminta maaf kepada kalian semua jika video ini nyampe ke kalian semua. Gue mengakuin semua kesalahan gue, mungkin yang dengan kata-kata gue kasar, kata-kata gue yang merendahkan atau tidak nyaman untuk didengar oleh kalian. Gue ingin meminta maaf kepada kalian dengan tulus. Mungkin itu menjadi video pembuka untuk gue. Terima kasih sudah menonton.